Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya dengan NPM 2333041. Kali ini saya akan membahas atau mereview buku yang berjudul Atomic Habits. Di masa sekarang merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu, baik itu secara terus-menerus maupun tidak. Keputusan-keputusan lain atau tindakan-tindakan sepertinya. Maka dari itu, kebanyakan orang, mungkin juga kalian, ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan itu, kalian ini memulai mengembangkan dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dalam diri kita. Hal tersebut bukan kurangnya tekad kalian untuk berubah menjadi lebih baik, namun kalian perlu mengetahui bagaimana cara memproses hal kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Namun, di balik mengetahui cara untuk mengembangkan dan membangun kebiasaan yang baik ini, kalian terlalu menggebu-gebu dan berfokus pada hasil yang kalian inginkan, sehingga kalian mengalami berbagai tekanan saat menjalaninya dan tidak menikmati proses demi proses yang dilakukan. Penulis buku ini yaitu James Clear, yang merupakan penulis dan pembicara yang berfokus dengan topik kebiasaan, mengambil keputusan dan juga perbaikan keberlanjutan. James Clear ini menamainya dengan Atomic Habits, di mana James akan mengungkapkan hal-hal yang dapat memberikan perubahan yang kecil atau remeh menjadi hal yang besar dan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita jalani selama hidup, serta menunjukkan trik 2 menit untuk masuk ke dalam zona Goldilocks. James Clear mengatakan bahwa trik 2 menit ini menjadi aturan yang akan menjadi patokan. Maksud James adalah untuk menjadi patokan di sini adalah hal yang susah itu karena pikiran kita yang langsung membayangkan, dan dari bayangan kita itu menjadi terbayang beratnya dahulu sebelum mencoba. Dibandingkan kita yang berfokus pada bayangan, kita yang membuat menjadi lebih berat. James ingin kita untuk mencoba untuk mengerjakan sesuatu itu selama 2 menit dulu. Hal ini merupakan sesuatu hal yang akan men-trigger kita untuk meneruskan pekerjaan atau suatu hal lainnya, di mana kita akan memiliki hasrat untuk membeli, entah dalam alasan merealisasikan peralatan rumah tangga dengan yang baru atau lainnya, dan akan terus melakukan pembelajaran tersebut. Hal ini mirip dengan efek domino, di mana kecenderungan kita dalam berbelanja dan terus disusul dengan berbelanja berikutnya merupakan efek dari Diderot, di mana efek Diderot ini menyebutnya membeli hanya terus menerus ini akan melahirkan spiral konsumsi yang membuahkan hasil, yaitu terus berbelanja dan akan melakukan pembelanjaan lebih banyak ke depannya. Melalui efek Diderot ini, kita bisa menjadikan hal tersebut contoh atau strategi untuk kita yang suka melakukan penumpukan kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan mengidentifikasi kebiasaan yang sudah ada sejak lama dengan kebiasaan yang baru. Mungkin bagi kebanyakan kita, untuk memulai hal yang baik untuk menjadikannya kebiasaan cenderung sulit dan memerlukan waktu, dan bahkan menjadi sebuah pertempuran batin dalam pikiran kita. Namun memang hal ini membutuhkan sebuah proses untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjadikan hal tersebut habit di dalam hidup kita. Berikut proses membangun dan menciptakan kebiasaan baik. Menjadikan kebiasaan lebih clear dan juga realistis. Sebelum kalian ingin menciptakan dan membangun kebiasaan yang baru, kalian harus benar-benar melihat itu merupakan kebiasaan yang realistis, juga sangat clear ke depannya akan seperti apa. Setelah kalian benar-benar yakin akan hal itu, kalian bisa fokus melakukan serta membangunnya. Jangan lupa untuk memberikan waktu-waktu kapan akan mulai dan kapan akan berhenti. Dalam bukunya, James Clear memberi contoh, yaitu Dave Brailsford, yang pada saat itu mengikuti acara olahraga di Britania Raya, di mana Dave tergabung dalam kelompok seperti pada umumnya, yaitu kelompok olahraga sepeda. Dave menceritakan bahwa alasan kelompok mereka selalu mendapat juara dalam Tour de France adalah karena melakukan kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal kecil, di mana Dave mendesain ulang tempat duduk sepeda agar lebih terasa nyaman untuk digunakan dan mengajak para tim kelompok untuk memakai celana yang dapat menjaga suhu tubuh tim. Kemudian, menjadikan kebiasaan kita lebih mudah dan menarik. Menjadikan lingkungan pertemanan kita influencer, di mana influencer di sini dapat menginfluence atau memberikan pengaruh untuk membangun atau mensupport sistem kalian. Di mana kalian bisa menentukan sendiri lingkungan pertemanan kalian untuk membantu kemudahan seperti kalian
biasa berteman dengan orang-orang yang memiliki kesamaan kebiasaan yang ingin kalian kembangkan. Ini misalnya kalian ingin membangun dan mengembangkan kebiasaan dalam berolahraga, baik bermain sepeda, pergi ke gym, atau melakukan aktivitas olahraga lainnya. Kalian bisa berteman dengan teman kalian yang sama-sama suka berolahraga seperti kalian, di mana dalam diri kita banyak yang memiliki kecenderungan untuk mengadopsi sebuah kebiasaan dari lingkungan sekitar. Nah, kalian bisa mengadopsi kebiasaan teman-teman kalian yang aktif dan gemar berolahraga. Lalu, menjadikan kebiasaan kalian memuaskan. Memuaskan di sini ada pada perasaan puas ketika hal yang diinginkan bisa kalian rasakan dan dilihat. Sama dengan hal membangun dan membentuk kebiasaan, kalian akan merasa puas jika kalian sudah berhasil memiliki kebiasaan tersebut dalam hidup kalian. Kalian akan melihat dan merasakan dampak dari kebiasaan kalian ini. Seperti keinginan kalian untuk memiliki kebiasaan berolahraga secara rutin dan mendapatkan bentuk tubuh yang memuaskan bagi kalian. Diingatkan, tingkat kepuasan seseorang berbeda-beda. Namun hal ini bisa menjadi motivasi kalian untuk mencapai goals atau tujuan tersebut. Kemudian kesimpulan dari buku yang dibuat oleh James Clear ini adalah: pertama, kesalahan dalam gagalnya proses pembentukan kebiasaan yang baik bukan dari diri kita, melainkan ada pada sistem yang kita pilih. Di mana kebanyakan dari kita jika ingin memulai sesuatu, hal yang merupakan kebiasaan yang ingin kita capai itu terlalu menggebu-gebu, dan akhirnya diri kita menjadi tertekan dan tidak menikmati segala proses yang kita jalankan, dan hal itu akan menjadi sementara. Maka dari itu, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, baru berkembang dan berkembang yang pastinya melalui proses demi proses. Yang kedua, mencobalah untuk melakukannya terlebih dahulu sebelum kalian menyerah, karena kebanyakan dari kita membayangkan dahulu yang biasanya muncul bayangan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sulit. Padahal kalian belum benar-benar mencobanya. Kalian bisa memulai dengan mencoba melalui teknik 2 menit yang bisa membuat suatu perubahan yang signifikan untuk kedepannya. Yang ketiga ada lingkungan sekitar kalian akan menjadi sangat mempengaruhi kalian. Maka dari itu, fokus dengan lingkungan yang positif dan mendukung kebiasaan yang akan Anda bangun ke depannya. Keempat, dalam proses pembangunan kebiasaan yang kalian lakukan, fokus pada kebiasaan lebih clear dan juga realistis. Kebiasaan kita menjadi mudah dan menarik dan menjadikan kebiasaan kalian memuaskan. Nah, itulah review buku Anatomy Habits yang ditulis oleh James Clear mengenai cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.